Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Apri Utami Partasanti MSI, selaku dosen mata kuliah IPA Fisika dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Geseke Fira Sofa sebagai moderator, dan teman-teman saya di sini ada Reni Oktaviani, Nurul Indah Yulianti, Vera Dwi Apriliani, Maulida Lia Rahma. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan presentasi materi ini. Latar belakang bumi merupakan salah satu planet yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup, beserta isinya. Sebagai tempat makhluk hidup, planet ini tersusun atas beberapa lapisan: bumi, bahan material, pembentukan bumi, dan semua kayangan alam yang terkandung di dalamnya. Bentuk bumi berbeda-beda dari daratan, lautan, pegunungan, danau, lembah, perbukitan, dan lainnya. Bumi salah satu planet tata surya yang tidak akan diam di alam semesta, karena bumi melakukan perputaran pada porosnya dan bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Hal ini merupakan terjadinya siang dan malam, serta pasang surut air laut. Pengertian terbentuknya bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya tempat yang sejauh ini kita ketahui dihuni oleh makhluk hidup. Meski bumi hanya planet terbesar kelima di tata surya, namun bumi cukup spesial karena menjadi satu-satunya dunia di tata surya kita dengan air cair di permukaannya. Hanya sedikit lebih besar dari Venus di dekatnya, bumi adalah yang terbesar dari 4 planet yang paling dekat dengan matahari, yang semuanya terbuat dari batu dan logam. Bumi, tempat kita hidup, adalah planet yang luar biasa. Begitupun dengan proses terbentuknya bumi, yang pastinya melewati banyak proses panjang. Proses terbentuknya bumi dimulai sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, melalui akresi dari nebula matahari. Pelepasan gas vulkanik diduga menciptakan atmosfer tua, yang nyaris tidak beroksigen dan beracun bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup masa kini. Selanjutnya ada proses terbentuknya bumi. Pembentukan bumi terdiri dari 8 fase. Fase-fase tersebut antara lain: yang pertama, fase awal mulai jadi alam semesta atau Big Bang. Pada saat Big Bang, bumi terwujud tetapi bahan-bahannya telah ada bersama dengan bahan-bahan bintang dan planet-planet lain. Kedua, fase pembentukan bintang-bintang. Matahari dan bumi sebagai calon tata surya belum dilahirkan. Ketiga, fase supernova, yaitu ledakan dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi yang teramat besar. Keempat, fase pendinginan nebula. Barulah setelah ada kejutan lagi dari supernova yang ada di sekitarnya, gravitasi antar bahan nebula mulai aktif. Ketika gravitasi mulai bekerja, pembentukan sebuah bintang dan atau matahari mulai terjadi. Kelima, fase pembentukan matahari dan cincin planet. Sebagian debu dan gas di bagian dalam nebula mulai berkumpul dan bergabung, kemudian secara perlahan-lahan. Keenam, fase akresi. Pada saat ini bumi dengan susunan materi yang seragam, belum ada daratan dan atau lautan. Ketujuh, fase pembentukan bumi. Bahan-bahan dari meteor yang memiliki berat jenis yang lebih tinggi mulai tenggelam ke pusat bumi. Akibatnya terbentuklah inti bumi. Kedelapan, pembentukan atmosfer, samudra, dan makhluk hidup. Lapisan-lapisan bumi. Inti dalam. Bagian terdalam bumi adalah inti bumi dan tebalnya sekitar 1.500 mili atau 2.414 km. Inti dalam dan luar terutama terdiri dari besi dan nikel. Suhunya sangat panas dengan suhu berkisar antara 7.200 sampai 9.000 derajat F atau 4.000 sampai 5.000 derajat Celcius. Inti bagian dalam berada di bawah tekanan yang kuat, yang membuatnya tetap padat meskipun suhu tinggi. Inti luar yang terbentuk cair, tebalnya sekitar 1.300 mil atau 2.092 km. Inti dalam dan luar terutama terdiri dari besi dan nikel dan sangat panas dengan suhu berkisar antara 7.200 sampai 9.000 derajat F atau 4.000 sampai 5.000 derajat Celcius. Mantel. Sebagian besar volume bumi berada di dalam mantel. Lapisan ini tebalnya sekitar 1.800 mil atau 2.880 km. Ini terdiri dari batuan, badat, dan gelap. Mirip dengan basal samudra, semakin dalam Anda masuk ke dalam bumi, semakin panas suhunya. Bahan mantel di dekat kerak luar yang dingin bersuhu sekitar 1.300 derajat F atau 700 derajat Celcius. Sedangkan batuan di dekat inti bumi memanas hingga sekitar 7.200 derajat F atau 4.000 derajat Celcius. Kerak. Dua jenis kerak yang menyusun lapisan terluar bumi: benua dan samudra. Kerak benua terdiri dari batuan kayak silika dan tebalnya rata-rata 44 mil atau 70 km.
Kerak laut terbuat dari batuan gelap yang miskin silika seperti basalt. Ia lebih tipis dan lebih fleksibel dibandingkan benua. Tebalnya hanya sekitar 3 mil atau 5 km. Teori pembentukan bumi menurut para ahli. 1. Teori kontraksi dan pemuaian atau contraction and expansion theory. Teori ini pada awalnya dicetuskan oleh Descartes tahun 1596 sampai 1650 dan kemudian didukung oleh James Dana tahun 1847 dan Elie de Bauman tahun 1852. Descartes menyebutkan bahwa bumi terus mengalami penyusutan dari masa ke masa karena adanya proses pendinginan. Akibat dari proses penyusutan ini, permukaan bumi mengkerut dan terbentuklah relief berupa gunung, lembah, dan daratan. Analogi teori ini diadopsi dari kulit buah apel yang mengering. Dari teori ini dapat dijelaskan mengenai proses terbentuknya lipatan pada permukaan bumi, namun teori ini belum dapat menjelaskan proses terbentuknya daerah-daerah tekanan. 2. Teori dua benua atau Laurasia Gondwana Theory. Teori yang dikemukakan oleh Edward Joyce pada tahun 1884 ini menyebutkan bahwa bumi ini pada awalnya terdiri atas dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia di bagian kutub utara dan Gondwana pada bagian kutub selatan. Kedua benua ini terus mengalami pergerakan ke arah ekuator bumi hingga pada akhirnya terpecah menjadi beberapa benua yang lebih kecil. Disebutkan Laurasia terpecah menjadi benua Asia, Eropa, dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana terpecah menjadi benua Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Yang ketiga, teori pengapungan benua atau Continental Drift Theory. Pada tahun 1912, Alfred Wegener mencetuskan teori pengapungan benua ini. Ia menyebutkan bahwa pada awalnya hanya terdapat satu benua yang sangat besar di muka bumi yang disebut Pangea. Kemudian Pangea ini terpecah dan terus mengalami perubahan melalui pergerakan dasar laut. Gerakan sentrifugal dari rotasi bumi menyebabkan pecahan-pecahan Pangea tersebut bergerak ke arah barat menuju ekuator. Teori ini didukung oleh bukti-bukti bahwa terdapatnya kesamaan garis pantai, batuan, dan fosil antara Afrika bagian barat dengan Amerika Selatan bagian timur. Teori konveksi atau convection theory. Teori konveksi ini pertama kali dicetuskan oleh Arthur Holmes sekitar tahun 1927 dan kemudian dikembangkan oleh Harry Hess dan Robert Dies. Teori ini menyebutkan bahwa terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi yang terdiri dari massa berupa lava. Ketika arus konveksi ini membawa lava sampai ke permukaan bumi di bagian punggung tengah samudra, akan menyebabkan lava tersebut membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru sehingga menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lama. Teori ini didukung dengan adanya bukti bahwa terdapat bagian Mid-Oceanic Ridge itu sendiri, seperti Mid-Atlantic Ridge dan Pacific Atlantic Ridge. Selain itu, berdasarkan sebuah penelitian mengenai umur laut juga dibuktikan bahwa semakin jauh dari punggung tengah samudra, umur batu-batuan semakin tua. 5. Teori lempeng tektonik atau Tectonic Plate Theory. Teori yang dikemukakan oleh Tozo Wilson sekitar tahun 1962 ini menyebutkan bahwa kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer. Lempeng-lempeng pembentuk kulit bumi ini selalu bergerak karena adanya pengaruh arus konveksi dari lapisan astenosfer. Litosfer bumi terdiri dari dua lempeng, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng samudra tersusun oleh batuan basa yang dapat dijumpai di dasar samudra, sedangkan lempeng benua tersusun oleh batuan asam. Di sini ada kesimpulan proses terbentuknya bumi ialah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya tempat yang sejauh ini ketahui dihuni oleh makhluk hidup, meski bumi hanya planet terbesar kelima di tata surya. Namun bumi cukup spesial karena menjadi satu-satunya
satu-satunya di dunia di tata surya. Kita dengan air cair di permukaannya. Hanya sedikit lebih besar dari Venus. Di dekatnya Bumi adalah yang terbesar dari 4 planet yang paling dekat. Dengan matahari yang semuanya terbuat dari batu dan logam. Adapun teori terbentuknya bumi yang dikemukakan oleh para ahli yaitu teori kontraksi dan pemuaian. Teori ini pada awalnya dicetuskan oleh Descartes 1596 sampai 1650 dan didukung oleh James Dana 1847 dan Elie de Boumet 1852 teori dua benua. Teori yang dikemukakan oleh Edward Joyce pada tahun 1884 teori pengapungan benua pada tahun 1912. Alfred Wegener teori konveksi. Teori konveksi ini pertama kali dicetuskan oleh Arthur Holmes sekitar tahun 1927 dan kemudian dikembangkan oleh Harry Harris dan Robert Dace. Teori lempeng tektonik. Teori yang dikemukakan oleh Tezo Wilson sekitar tahun 1969. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.